Setelah hari hujan itu, aku berjanji pada diriku sendiri itu tidak akan terjadi lagi. Kesalahan sekali masih bisa disebut khilaf. 2 kali adalah pilihan. Aku mencoba kembali ke hidupku seperti biasa. Menjemput Tasya, makan malam bersama, membicarakan rencana pernikahan. Gedung, tanggal, bahkan warna dekorasi. Tasya begitu bersemangat. Aku nggak butuh pesta besar, katanya suatu malam sambil tersenyum. Yang penting kamu ada di ujung sana waktu aku jalan ke arah kamu. Kalimat itu tenggorokanku terasa kering. Seandainya ia tahu, pria di ujung sana bukan lagi pria yang sama. Awalnya Mirna tidak menghubungiku. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Seolah kami berdua sepakat mengubur kejadian itu dalam diam. Aku lega. Sampai suatu malam, ponselku bergetar saat aku sedang lembur. Pesan dari nomor tak bernama. Hujan lagi. Aku langsung tahu itu darinya. Butuh waktu lama sebelum akhirnya ku balas singkat. Iya, aneh ya, semuanya terasa beda setelah hari itu. Aku menatap layar lama, berharap akal sehatku mengambil alih. Namun yang kutulis justru, kita harus melupakan itu. Balasannya datang cepat. Kalau kamu bisa, kenapa kamu balas pesanku? Aku tidak menjawab lagi. Tapi sejak saat itu aku kembali sering berbalas pesan dengannya. Pertemuan berikutnya terjadi jauh dari rumah Tasya. Di sebuah kafe kecil di sudut kota tempat orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing untuk peduli pada kami. Aku datang lebih dulu dan hampir pergi sebelum Mirna muncul. Namun ketika ia duduk di depanku, semua niat itu hilang. Kenapa kayak mau kabur? Tanyanya. Kita nggak seharusnya melakukan ini. Mirna menatapku. Kamu tetap datang kan? Aku tidak punya jawaban. Kayaknya aku salah mengambil keputusan nikah sama ayah Tasya, katanya pelan. Ternyata nggak mudah menjadi istri duda anak satu yang sudah dewasa seperti calon istri kamu itu. Aku tahu ia meminta simpati. Tapi tetap saja, bodohnya, aku memberikannya. Disitulah jebakannya. Karena setelah pertemuan itu, kami justru tak langsung pulang. Aku bersama Mirna justru check-in di sebuah hotel dan menghabiskan waktu penuh gairah selama beberapa jam. Waktu berlalu, Tasya sibuk dengan kehidupan barunya sebagai perawat. Jadwalnya padat, energinya sering terkuras. Kamu nggak bosan kan jarang ketemu sama aku, katanya suatu malam. Aku menggenggam tangannya. Kamu ngomong apa sih? Jawabku, meyakinkannya. Kamu nggak akan ninggalin aku, kan? Bisiknya. Pertanyaan itu entah kenapa, jawabannya terasa berat. Aku nggak pernah ninggalin kamu, kataku akhirnya. Sebuah kalimat yang terdengar seperti janji. Dalam kebohongan. Semakin lama, aku mulai hidup dalam 2 dunia. Di satu sisi, ada Tasya rumah yang selalu menerima kepulanganku. Di sisi lain, ada rahasia yang membuat jantungku berpacu. Dan yang paling menakutkan, aku mulai terbiasa. Tidak ada lagi gemetar setiap ponselku berbunyi. Tidak ada lagi panik berlebihan saat harus berbohong. Semua terasa normal. Sampai suatu hari, Mirna berkata sesuatu yang membuatku sadar betapa jauh aku telah melangkah. Kamu pernah berpikir, katanya pelan, kalau kita ketahuan? Aku terdiam. Belum pernah. Karena memikirkan itu berarti mengakui bahwa apa yang kulakukan bisa menghancurkan segalanya. Aku takut, lanjutnya. Anehnya, aku biasa saja. Dan aku justru berkata, kita cuma harus lebih hati-hati. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan saat itulah aku tahu, aku bukan lagi pria yang tersesat. Aku pria yang memilih untuk terus berjalan dalam gelap. Malam itu, sebelum tidur, Tasya mengirim foto gaun yang ia sukai untuk lamaran kami. Bagus enggak? Aku menatap foto itu lama. Masa depan yang bersih, berdampingan dengan rahasia yang kotor. Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran melintas, bagaimana jika semua ini hancur bersamaan?